Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aminin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bersama-sama mengkaji dan mengambil pelajaran serta hikmah dari sejarah Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sosok ini begitu istimewa dan layak untuk kita pelajari? Karena dari sosok Abu Bakar ini kita akan mengenal bagaimana menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Yang kedua, bagaimana menjadi hamba yang paling amanah saat diberikan amanah terbaik oleh umat untuk menjadi khalifah. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi manusia yang paling mulia di dunia ini maupun di akhirat kelak dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 pelajaran itu yang nanti akan kita urai bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq yang lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 573, 2 tahun persis setelah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak tarikh disebutkan bahwa Abu Bakar umurnya 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama lahir di Makkatul Mukarramah dan dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Ini adalah 2 sosok yang selalu bersama-sama sejak kecil. Dalam salah satu kitab Hayatus Sahabah disebutkan pertemanan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu berjalan sudah sejak sangat lama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, pertemanan ini mulai berlangsung. Meskipun secara pasti para pensejarah, para ahli tarikh mengatakan pertemuan Rasulullah dengan Abu Bakar dicatat dengan sangat bagus, sangat apik dalam sejarah ketika keduanya pernah bersama-sama pergi ke Syam di umur 12 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang ingin saya sampaikan? Sosok Abu Bakar ini adalah sosok terbaik dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali cerita-cerita yang mengiringi sosok hebat ini, selain tentu cerita-cerita yang menguatkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah suci risalah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat berada di sisinya. Para pemirsa Aminin yang dirahmati Allah, ketika kita melihat sosok Abu Bakar, tentu tidak bisa lepas dari bagaimana sejarah beliau, tumbuh kembangnya beliau, dan akhirnya peran beliau di masyarakat. Baik saat mendampingi Rasulullah maupun setelah menjadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama dari para pemirsa Aminin yang dirahmati Allah, apa pelajaran berharga yang bisa kita petik ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi sahabat setia yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal dan ikut terlibat aktif dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Kita mengetahui bahwa kenapa Abu Bakar yang memiliki nama asli Abdullah ibnu Abu Quhafah ini disebut dengan As-Siddiq, orang-orang yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan kejujuran dan mudah membenarkan apa yang disabdakan, disampaikan, dikatakan oleh Rasulullah. Karena memang sosok dari Abu Bakar ini adalah sosok yang luar biasa lugu, luar biasa sederhana, tetapi cerdas. Dalam satu cerita disebutkan, Abu Bakar kecil pernah suatu saat ditinggal oleh orang tuanya untuk pergi ke satu tempat. Beliau kebetulan sendirian. Nah, sebelumnya beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini yang bernama asli Abdullah ibnu Abu Quhafah sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk menyembah berhala sebagaimana umumnya tradisi orang kafir Quraisy di zaman itu. Ya, dia menyembah ketika ada orang tuanya, ikut sebagaimana orang tuanya menyembah. Tetapi ketika orang tuanya tidak ada, kecerdasan Abu Bakar dan mungkin inilah bibit-bibit keimanan sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, Abu Bakar pernah ketika suatu saat menyembah berhala yang diajarkan orang tuanya,
merasa lapar saat itu. Kebetulan saat menyembah itu dia lapar. Nah saat lapar, Abu Bakar bilang sama berhala itu, hei berhala, kalau kau memang Tuhan, aku ini lapar, aku ini haus, saya minta roti, saya minta makanan dan minuman. Kalau kau tidak kasih saya, tak hancurin kamu. Setelah ngomong begitu, Abu Bakar berdoa. Ya, setelah doa, dilihat 1, 2, 3 menit, 10 menit mungkin, juga nggak ada yang memberikan makanan dan minuman. Lalu kurang lebih, wafi ba'dir riwayah, ya kurang lebih kira-kira begitu, setengah jam atau 1 jam, kok juga tidak ada makanan yang datang, padahal dia sudah berdoa kepada Tuhan itu, ya Tuhan berhala itu maksudnya, dia ambil batu, dihancurkan yang namanya berhala itu. Sambil dia berkata, kalau kamu saya sembah dan saya minta, nggak dengerin, nggak bisa ngasih saya, apa manfaatmu saya sembah? Nah ini cerita tentang keteguhan Abu Bakar dalam menjalankan kritisismenya sejak sebelum mendapatkan hidayah Islam. Subhanallah. Nah cerita ini luar biasa, menjadi inspirasi bagi kita bahwa beragama itu harus cerdas. Beragama itu harus kritis, tidak hanya bebek, orang lain bilang A, bilang B, lalu kita ikut-ikutan. Sementara apa yang mereka sampaikan ternyata menjerumuskan kita. Nah Abu Bakar membangun rasionalitas yang tinggi sejak awal. Maka sejak itu Abu Bakar tidak lagi mau menyembah berhala. Ya kira-kira situasi Abu Bakar sampai beliau mengatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, ya suasananya mauquf. Ya dia nggak percaya berhala, tapi juga nggak tahu ada Tuhan yang bagaimana. Hingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saya adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran agama Islam dengan puncak ajarannya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Abu Bakar tanpa pikir panjang, oke, saya ikut kamu. Nah, dalam satu riwayat disebutkan ketika di masa muda Rasulullah SAW sampai Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah di ba'di riwayah, kurang lebih kira-kira dialognya demikian. Kamu kenapa kok tidak nampak kumpul-kumpul dengan kaummu? Mereka bersama-sama membahas sesuatu, menyembah berhala dan seterusnya. Kenapa kamu sendirian? Lalu Rasulullah mengatakan, saya diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang membawa risalah Islam dengan inti ajarannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu Abu Bakar langsung amantu bika, saya beriman kepadamu. Dan Abu Bakar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Orang pertama kali berislam di hadapan Rasulullah dan menjadi pejuang Islam di awal-awal ketika Islam masih sangat membutuhkan bantuan dari para pengikutnya, Abu Bakar yang tampil di garda paling depan. Setelah Abu Bakar meneguhkan keislamannya di hadapan Rasulullah, Abu Bakar langsung bergerak cepat mengajak sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid dan seterusnya. Meskipun ada sebagian yang ikut langsung, tapi ada yang butuh beberapa tahun berikutnya baru memeluk agama Islam. Tapi inilah bukti komitmen perjuangan Abu Bakar di masa-masa awal. Maka terkenal sebutan Abu Bakar termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, dan termasuk juga terkenal dalam tradisi sejarah Islam sebagai al-mubashshirina bil jannah, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan kebahagiaan itu ketika masih hidup. Tidak seperti sekarang orang masuk surga karena sudah meninggal dunia, dan insya Allah husnul khotimah karena akhir perjalanannya memang ditutup dengan kebaikan. Tapi orang-orang seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin dan para ashabul jadil, sahabat Rasulullah di masa-masa awal, mereka sudah dikabarkan ahlul jannah ketika masih hidup. Kenapa demikian? Karena komitmennya dalam menjaga perjuangan agama Allah tidak diragukan. Komitmennya dalam menjaga perjuangan Rasulullah SAW tidak perlu dipertanyakan. Para pemirsa Aminin dimanapun berada, maka tegas bahwa kajian tentang Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kajian tentang cermin kita. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Abu Bakar menemani Rasulullah SAW berhijrah, sampailah Abu Bakar dan Rasulullah di satu gua namanya Gua Thur. Saat di gua itu pasukan musuh sudah di depan pintu gua. Tapi Rasulullah minta Abu Bakar tenang karena Allah pasti menjaga Nabi dan utusannya.
Abu Bakar menjadi tenang. Apakah selesai? Ujian dari Allah kepada loyalitas dan totalitas Abu Bakar? Tidak. Allah menguji kesabaran Abu Bakar dengan mengirim seekor ular. Rasulullah sudah tenang karena ketika Suraqah dan teman-temannya itu sudah di depan gua, di situ ada burung dara yang sedang menetas. Biiznillah. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak karena izin Allah. Lalu kemudian ada laba-laba yang sarangnya tertata rapi. Padahal Rasulullah baru masuk. Logikanya dari Suraqah dan kawan-kawan, pasukan kafir Quraisy yang diutus Abu Jahal dan Abu Lahab untuk membuntuti Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah kalau ketemu, itu berpikir kalau gua ini dimasuki orang, pasti rusak laba-labanya. Pasti yang namanya merpati itu akan hilang, terbang, dan telurnya jatuh pecah. Nggak masuk akal nih. Mungkin di tempat lain dia bersembunyi. Padahal Rasulullah di depannya. Lalu kadal-kadal itu menghapus jejak-jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam sejarah Islam, ada satu pepatah atau nasihat kepada kita semua para santri, kaum muslimin, untuk tidak menyakiti kadal, tidak menyakiti burung dara, dan tidak menyakiti laba-laba. Karena tiga binatang ini yang pernah berperan langsung, tanda kutip, menjadi wasilah ikut menyelamatkan Rasulullah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang terjadi di dalam gua? Abu Bakar menjadi lebih tenang sampai Rasulullah tertidur karena kecapean. Ketika Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat dengan rasa senang dan bahagia karena bisa melihat utusan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang paling mulia di atas muka bumi ini, dan karena sosoknya lah bumi ini, langit, semua yang ada di alam raya diciptakan. Dipandangi sosok itu, tiba-tiba datanglah seekor ular. Awalnya Abu Bakar berpikir ular itu hanya akan lewat, tapi ternyata tidak. Dia melilit di sekitar kaki Abu Bakar terdiam. Karena takut ketika menggerakkan kakinya, Rasulullah terbangun. Subhanallah, ternyata kesabaran Abu Bakar itu akhirnya juga diteruskan oleh Allah berupa ujian, digigit oleh ular tersebut. Sakit? Sangat sakit. Tiba-tiba ular itu yang sudah dibiarkan lewat tanpa diganggu oleh Abu Bakar, dia terdiam saja Abu Bakar saat itu karena Rasulullah tertidur di pangkuannya. Abu Bakar tidak ingin bergerak karena tidak ingin Rasulullah terbangun. Tapi Allah menguji kesabarannya dan sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua tentang kesabaran Abu Bakar. Digigitlah Abu Bakar dengan ular tersebut dan sakitnya Masya Allah, sakit sekali. Sampai dalam riwayat itu disebutkan Abu Bakar ketika digigit, menggigil. Dari sakitnya itu Abu Bakar sampai meneteskan keringat dan menangis. Ya. Tapi dia tidak ingin menggerakkan kakinya, pupunya ini sebagai tempat bersandarnya Rasulullah beristirahat atau tertidur. Hingga akhirnya Abu Bakar tidak kuat menahan keringat demamnya dan tangisannya karena saking sakitnya itu, tetesan air mata Abu Bakar dan keringatnya itu membasahi pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Terbangunnya Rasulullah, akhirnya Rasulullah bertanya, Abu Bakar ada apa? Apa yang terjadi kepada dirimu? Abu Bakar yang namanya As-Siddiq tidak pernah berbohong. Langsung menjawab, ya Rasul, tadi ketika engkau tertidur, ada ular lewat. Saya tidak bisa menghindar dari ular itu karena engkau sedang tidur di pangkuanku. Dan aku tidak ingin membangunkanmu. Dan sejak saat itulah ular itu lalu merayap, menggigit kaki saya. Hingga saya gemetar, sakit. Dan saya tidak bisa menahan air mata saya yang jatuh. Keringat saya yang bercucuran karena demam. Akhirnya menetes di pipimu ya Rasulullah. Saya mohon maaf ya Rasulullah. Rasulullah hanya bisa berkaca-kaca melihat Abu Bakar. Subhanallah. Demi untuk menjaga kenyamanan Rasulullah, Abu Bakar rela berkorban untuk itu. Ini salah satu pengorbanan terbaik dalam sejarah yang bisa kita catat dan kita teladani. Apakah masih banyak pelajaran yang lain? Sangat banyak dari Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita akan uraikan satu persatu insya Allah.